Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT dari berbagai macam penyakit dan wabah yang melanda dunia ini. Kita berlindung kepada Allah SWT dari penyakit-penyakit ataupun wabah-wabah yang telah berlangsung saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar hingga kita bisa beraktivitas di tengah guncangan wabah ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang. Pelajaran bahasa Arab. Materinya yang pernah kakak kasih ya. Yang materinya yang pernah kakak kasih di masjid atau di musola begitu. Mungkin ada tambahan di video kakak ini. Ya, materinya itu isim isyarah atau kata penunjuk. Ya, sekali lagi yang perlu dipahami, kita materi kali ini adalah isim isyarah atau kata penunjuk. Ya. Sebelum kita memasuki materinya, kita harus memahami istilah-istilah pendukung berikut ini. Ya, itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki dua jenis, ya. Yang pertama ialah jenisnya al-muzakkar atau jenisnya laki-laki. Yang kedua ialah al-muannas. Muannas ya. Itu perempuan jenisnya. Apa itu al-muzakkar atau laki-laki? Nah, ialah kata benda yang menunjukkan laki-laki. Biasanya ditandai dengan tidak adanya ta marbutoh. Nah, sekali lagi yang dipahami oleh teman-teman, tidak adanya ta marbutoh ya. Contohnya ia adalah masjidun. Ya, masjid. Masjidun, kata masjidun ini tidak memiliki akhiran ta marbutoh. Berarti dia jenisnya laki-laki, ya. Atau contoh dua, ma'hadun. Kata ma'hadun ini di sini tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Berarti dia jenisnya laki-laki atau muzakkar. Sama seperti kitabun. Kitabun itu buku. Sama di sini juga tidak ada berakhiran ta marbutoh, berarti dia jenisnya laki-laki. Ya, jelas sampai sini ya. Ya, yang kedua itu jenisnya muannas. Muannas, apa itu muannas? Muannas adalah kata benda yang menunjukkan perempuan. Biasanya ditandai dengan adanya ta marbutoh. Ya. Gimana sih contohnya? Nah, ini contohnya ya. Contohnya ialah dikata Aisyatun. Aisyah atau Aisyah. Ya, dia ada ta marbutohnya. Berarti dia jenisnya muannas atau perempuan. Ya, ada ta marbutoh ya. Atau dikata dajajatun. Ya, artinya ayam betina. Nah, di sini ada ta marbutoh. Ya, ta marbutoh. Berarti dia perempuan jenisnya. Atau maktabatun, perpustakaan. Dia ada ta marbutoh, berarti dia itu jenisnya perempuan. Yang perlu dipahami oleh teman-teman, pokoknya kalau misalnya laki-laki itu tidak ada tanya di sini, ta bulat ya, ta bulat di sini diakhiri ta bulat, berarti itu laki-laki ya. Gitu aja yang gampang, yang simpel. Kalau misalnya perempuan itu diakhiri dengan ta marbutoh, ta bulat ini. Ya, kesimpulannya itu. Nah, ini istilah-istilah pendukungnya ya yang perlu dipahami sebelum kita memasuki materi. Nah, istilah-istilah pendukung lainnya ialah isim ditinjau jumlahnya. Ya, isim ditinjau jumlahnya. Nah, ini. Yang pertama isim mufrad. Ya, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu
jumlahnya 1. Ya, yang jumlahnya 1. Nah, ini contohnya kitabun. Kitabun berarti 1 buku ya. Artinya kitabun berarti artinya 1 buku. Kitabun berarti 1 buku. Kalau misalnya kita memiliki 2 buku, ya, kita memiliki 2 buku. Gimana sih bahasa Arabnya? Nah, bahasa Arab di sini. Isim muannas, ada yang namanya isim mutsanna. Isim mutsanna. Isim mutsanna ini jumlahnya 2. Ya, berarti misalnya kita memiliki 2 buku. Ya, berarti bahasa Arabnya kitabani. Nah, kitabani yang asalnya dari kata kitabun. Kitabun, asalnya kitabun. Kalau misalnya kita rubah ke mutsanna, ditambahin alif dan nun. Alif dan nun atau ya dan nun. Ya dan nun. Kita baini. Kita baini. Berarti artinya 2 buku. Ada juga isim jamak. Isim jamak. Isim jamak. Misalnya kita memiliki 3 buku atau lebih dari 3 jumlahnya. Bahasa Arabnya gimana? Kutubun. 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 3 buku atau lebih dari 3 ya. Jadi isim jamak ini teman-teman nggak ada rumusnya ya. Kan kalau misalnya mutsanna ini dia ada rumusnya ya, tinggal ditambahin alif dan nun atau ya nun. Ya sama nun ya. Kalau misalnya isim jamak ini dia tidak ada rumusnya. Jadi kita harus menghafal di kamus atau di mufrodat di buku-buku bahasa Arab ya. Di kamus, biasanya di kamus ada ya, insya Allah ada. Nah, contoh kedua gimana? Kolamun. Kolamun. Artinya 1 pulpen. Kolamun artinya 1 pulpen. Kalau misalnya kita memiliki 2 pulpen, bahasa Arabnya gimana? Kita tambahin alif dan nun. Kolamani. Kolamani berarti artinya 2 pulpen. Atau kolamaini, tambahin ya sama nun. Nah, kalau misalnya kita memiliki 3 pulpen, bahasa Arabnya 3 pulpen, berarti di isim jamak ya, isim jamak. Berarti bahasa Arabnya akalamun. Akalamun. Sekali lagi, kalau misalnya isim jamak yang jumlahnya 3 atau lebih, itu tidak ada rumusnya. Itu harus dihafal di kamus ya. Jadi akalamun berarti artinya 3 pulpen atau lebih dari 3 pulpen. Oke, sampai sini paham ya. Nah, contohnya berikutnya rajulun. Rajulun artinya laki-laki. Berarti 1 laki-laki. Nah, gimana kalau misalnya 2 laki-laki? Nah, kita tambahin alif dan nun. Jadi rajulani atau kita tambahin ya dan nun. Rajulaini. Ya, berarti itu artinya 2 laki-laki. Kalau misalnya lebih dari 3 atau 3 laki-laki atau lebih dari 3, berarti itu isim jamak ya. Isim jamak itu sekali lagi tidak ada rumusnya, harus dihafal di kamus. Rijalun, isim mufradnya rojulun, isim mutsananya rojulani atau rojulaini. Nah, kalau misalnya isim jamak rijalun. Rijalun itu 3 laki-laki atau lebih dari 3 laki-laki. Sampai sini paham ya? Nah, kita masuk ke materi ya. Yang materi kita lagi itu kita bahas di masjid atau di musola al-barokah. Itu kata penunjuk, isim isyarah atau kata penunjuk. Ialah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda ya. Nah, ini. Di sini ada muzakkar. Ya, muzakkar. Berarti itu jenisnya laki-laki, yang muzakkar itu laki-laki ya. Nah, gimana kalau misalnya kita nunjuk
kata benda yang laki-laki jarak dekat, ya. Di sini kita ada mufrad, isim mutsanna atau double jumlahnya 2 ya, double itu jumlahnya 2, atau jamak 3 jumlahnya 3 atau lebih dari 3. Nah, kalau mufrad gimana sih? Kalau misalnya itu kita pakai apa? Kalau menunjuk sesuatu, nah kita pakai hadza. Misalnya hadza qolamun. Nah, qolamun itu kan muzakkar ya, muzakkar. Qolamun. Hadza qolamun. Hadza artinya ini, ya. Sekali lagi, hadza artinya ini. Kalau misalnya isim mutsananya kita pakainya hadzani. Sekali lagi, hadzani. Sama hadzani ini artinya ini. Artinya ini. Tapi dia yang kita tunjuk itu jumlahnya 2 ya. Sekali lagi, kalau hadzani yang kita tunjuk itu artinya 2. Misalnya ini 2 pulpen. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau jamaknya gimana? Jamaknya kita pakai haulai ya. Ini misalnya kita mau menunjuk jarak dekat, kata bendanya laki-laki. Nah, kita pakainya haulai. Nah, seperti misalnya ini banyak meja ya. Ini 3 meja. Nah, seperti itu kita pakainya haulai itu ya. Nah, kalau misalnya muannas jarak dekat, menunjuk jarak dekat ya, kita pakainya hadhihi. Sama hadhihi ini artinya ini. Hadhihi artinya ini. Nah, ini kalau misalnya isim mutsanna atau kelipatan 2 ya, kalau misalnya jumlahnya 2 ya, kata benda jumlahnya 2, kita pakai hatani. Hatani sama artinya juga ini. Hatani artinya ini. Nah, kalau misalnya jamak kita pakainya haulai. Haulai ini kita tunjuk jumlahnya harus lebih dari 3 atau 3 ya. Misalnya ini kita tunjuk ya, kita tunjuk ini 3 pintu atau lebih dari 3 ya pintunya ya, gitu ya. Kita pakai haulai seperti itu ya. Nah, kalau misalnya muzakkar kita nunjuk jarak jauh ya, kita pakainya dzalika. Dzalika ini artinya itu. Dzalika artinya itu. Kalau misalnya kita menunjuk suatu benda yang jumlahnya 2, kita pakainya dzanika. Sama artinya itu juga. Ya, dzanika artinya itu. Kalau misalnya kita ingin nunjuk barang atau benda yang lebih dari 3 atau jumlahnya 3, kita pakainya ulaika ya. Ulaika ini artinya itu ya, artinya itu. Nah, gimana sih kalau muannas jarak jauh? Kita pakainya tilka. Tilka artinya itu, tapi buat jenis perempuan. Sekali lagi, tilka buat jenis perempuan. Kalau misalnya jenis, kita menunjuk jenis perempuan, jumlahnya kata jumlah benda itu 2, kita pakai tanika. Sekali lagi, tanika yang artinya itu. Kalau misalnya kita menunjuk benda itu muannas atau perempuan lebih dari 3 atau 3, kita pakainya ulaika. Teman-teman harus dipahami ya, ini ya, diulang-ulang ya. Insya Allah mudah ya. Nah, berikutnya, nah ini catatan ya, catatan isyarah dekat atau isim isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal. Jadi kita ingin menunjuk suatu benda yang tidak berakal. Benda ini banyak tapi tidak berakal, seperti misalnya 3 laptop. Nah, laptop itu tidak berakal ya. Kita pakainya hadhihi. Ya. Nah, yang kedua itu isim isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Ya, jadi kalau misal
itu 3 laptop. Nah, kita nggak pakai haula ini, kita pakainya, atau kita nggak pakai ulaika, kita nggak pakai ini ya, kita pakainya tilka. Kita pakainya apa? Tilka. Kita nggak pakai yang ini. Kan ini kan lebih dari 3 atau 3 jumlahnya. Kita nggak pakai yang ini. Kita pakainya tilka. Pakainya apa? Tilka. Oke, sampai sini insya Allah paham ya. Nah, contohnya ya. Yang penting ini contohnya. Biar teman-teman paham. Ya, contoh dalam jumlah atau kalimat. Untuk mufrad ya. Sekali lagi yang perlu digaris bawahi, ini contoh untuk isim mufrad. Isim mufrad itu jumlahnya 1. Misalnya kolamun berarti 1 pulpen. Oke. Nah, gimana sih kalau misalnya isim muzakkar atau jenis laki-laki, kita mau ingin nunjuk jarak dekat ya. Nah, ini sini ada contohnya ya. Nah, contohnya. Hadza qalamun. Hadza. Nah, hadza ini kan berarti hadza qalamun, berarti artinya apa? Ini pulpen. Hadza qalamun. Qalamun itu pulpen. Qalamun itu tidak ada tamar butohnya. Berarti dia jenisnya laki-laki. Ya, oke. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza kitabun. Ini buku. Sampai sini paham ya, insyaallah mudah. Muzakkar laki-laki ingin menunjuk jarak jauh. Gimana sih? Pakainya apa? Kita pakai dzalika. Nah, contohnya dzalika qalamun itu pulpen. Dzalika qalamun itu pulpen. Dzalika masjidun itu masjid. Dzalika masjidun itu masjid. Dzalika kitabun itu buku. Nah, insyaallah di sini paham ya, teman-teman. Mudah insyaallah. Nah, gimana sih kalau misalnya jenisnya perempuan, kita nunjuk jarak dekat. Nah, ini contohnya ya. Hadhihi, kita pakainya hadhihi, bukan hadza. Pakainya hadhihi. Karena dia kata bendanya berakhiran tamar butoh, yang berarti apa? Jenisnya perempuan. Ya, ini contohnya. Hadhihi wisadatun. Hadhihi wisadatun. Artinya ini bantal. Ini bantal. Hadhihi khizanatun. Ini lemari. Hadhihi mistoratun. Ini penggaris. Pokoknya kalau misalnya muannas atau jenisnya perempuan itu ada tamar butohnya ya. Tamar butoh. Terakhir. Di terakhir kalimat ada tamar butoh. Oke. Nah, kalau jarak jauh gimana? Kita pakainya tilka. Kita pakainya apa? Tilka. Nah, contohnya tilka wisadatun, itu bantal. Tilka khizanatun, itu lemari. Tilka mistoratun, itu penggaris. Ya, insya Allah di sini paham ya, teman-teman. Mudah, insya Allah. Oke, contoh kedua. Contoh kedua itu adalah untuk mutsanna. Ya, sekali lagi nih garis bawah ini untuk mutsanna contohnya. Contoh dalam jumlah atau kalimat untuk mutsanna. Untuk mutsanna yaitu yang jumlah benda itu 2, misalnya 2 pulpen. Ya, seperti itu ya. Nah, ini muzakkar laki-laki, jarak dekat. Kita mau nunjuk benda ini jenisnya laki-laki, jarak dekat, dan jumlahnya 2. Benda itu ya. Benda itu jumlahnya 2. Sekali lagi, benda itu jumlahnya 2. Nah, ini contohnya. Kita pakainya hadzani. Hadzani ini artinya ini. Sekali lagi, kita pakainya hadzani. Contohnya, hadzani qalamani. Ini 2 pulpen. Nah, ini kan asal katanya kan qalamun. Qalamun itu pulpen ya, 1 pulpen berarti ya. Kalau misalnya kemasukan alif dan nun, berarti artinya 2. Jumlahnya 2. Berarti pulpen itu ada 2. Berarti hadzani. Kita pakainya hadzani. Arti ini 2 pulpen. Nah, contoh berikutnya hadzani masjidan. Ini 2 masjid. Hadzani kitabani. Ini 2 buku. Ya, sampai sini paham ya, insyaallah. Nah, ini untuk jarak jauh. Kita ingin nunjuk jarak jauh gimana? Pakainya apa? Dzanika. Pakainya dzanika. Sekali lagi, dzanika. Contohnya dzanika qalamani. Itu 2 pulpen. Itu 2 pulpen.
nika masjidani itu 2 masjid. Nika kitabani itu 2 buku. Sampai sini insya Allah paham ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya jenisnya perempuan atau muannas, kita ingin nunjuk jarak dekat yang jumlah benda itu 2. Oke, di sini ada contohnya. Kita pakainya hatani. Sekali lagi hatani. Contohnya hatani wisadatani. Yang artinya ini 2 bantal. Ya, ini 2 bantal. Nah, dia kemasukan alif dan nun. Kata aslinya wisadatun. Wisadatun itu 1 bantal. Karena dia kemasukan alif dan nun, berarti jumlahnya 2. Oke. Nah, contoh berikutnya hatani khizanatani. Artinya ini 2 lemari. Hatani mistorotani. Ini 2 penggaris. Ya, insya Allah paham di sini ya. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin menunjuk jarak jauh? Kita pakainya ta nika. Contohnya ta nika wisadatani. Itu di sini ini artinya teman-teman, ini artinya salah ya. Ini artinya salah ya. Sekali lagi ini artinya salah. Ta nika wisadatani yang artinya itu 2 bantal. Itu 2 bantal. Nah, kalau misalnya ta nika khizanatani itu 2 lemari. Sekali lagi ini artinya salah. Ta nika mistorotani itu 2 penggaris. Nah, sekali lagi ini artinya salah ya. Mohon dimaafkan ya. Ya, insya Allah sampai sini paham ya. Nah, yang berikutnya contoh dalam jumlah atau kalimat untuk jamak. Ya, jamak. Jamak itu kata benda yang jumlahnya 3 atau lebih dari 3. Misalnya 3 laptop. Itu 3 laptop. Atau ini 3 laptop atau lebih dari 3 jumlahnya. Jumlah laptop itu ya. Kita nunjukkan gimana sih? Nah, ini ya. Kalau misalnya jenisnya muzakkar atau jenis benda itu laki-laki, kita ingin nunjuk jarak dekat, tapi benda itu jumlahnya 3 atau lebih dari 3. Nah, kita pakainya haulai. Ya, sekali lagi teman-teman, haulai. Tapi haulai ini harus yang berakal. Kita tunjuk harus yang berakal. Contohnya ini orang ya. Ini tuh muslimuna. Muslimuna ini kan kaum muslim ya. Kan ini asal katanya dari muslimun. Muslimun itu kan seorang muslim. Ini jamaknya ya teman-teman. Jadi muslimuna ini berarti kaum muslim. Jadi kalau seorang muslim lagi berkumpul atau lagi rame-rame lah, pokoknya lebih dari 3 orang ya seorang muslim itu. Jadi kalau misalnya kita nunjuk pakai haula ini, kita harus yang berakal ya. Harus yang berakal. Tidak boleh benda mati ya. Kita harus yang berakal. Nah, muzakkar laki-laki jarak jauh, kita juga pakai apa? Ulaika muslimuna. Sekali lagi kalau misalnya kita nunjuk pakai kata ini, itu yang ditunjuk itu harus berakal ya. Jadi ini artinya itu kaum muslimin ya, atau kaum muslim ya. Berikutnya muannas atau perempuan. Kita ingin nunjuk perempuan jarak dekat yang berakal ya. Yang perlu digarisbawahi, ini semua yang berakal ya. Yang di slide ini ya, itu berakal. Kita harus tunjuk yang berakal. Haulai muslimatun. Nah, muslimatun itu asal katanya muslimun. Jadi dia kemasukan alif dan ta. Alif dan ta. Jadi muslimah. Jadi banyak ya, banyak. Kita tunjukkan pakai apa? Haulai. Jadi haulai ini harus yang kita tunjuk itu berakal, orang ya, orang, harus orang. Oke. Nah, kalau jarak jauh gimana pakainya?
ulaika muslimatun, ya, ulaika muslimatun, itu kaum muslimah. Jadi yang kakak kasih di slide ini itu harus yang berakal. Kalau misalnya kita nunjuk pakai haulai atau ulaika, itu harus yang kita tunjuk itu berakal ya, harus berakal. Yang kita tunjuk itu harus orang ya, kan orang itu berakal, bukan kata mati, bukan kata benda ya. Kata benda itu kan mati, tidak berakal, jadi kita nggak pakai ini. Nah, gimana sih kalau kita nunjuk jarak jauh, kita tunjuk benda itu mati, kita pakainya tilka ya. Sekali lagi, kalau misalnya kita tunjuk ada benda nih banyak jarak jauh, kita pakainya tilka. Kalau misalnya kita tunjuk kata benda itu, misalnya kata bendanya itu banyak ya, kita tunjuk ya jarak dekat, kita pakainya hadhihi ya. Di sebelum slide ini ada pembahasan itu ya, di catatan ya, di catatan itu kakak nggak nerangin karena nanti kepanjangan ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kakak jelasin ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.